Ya, Terkait tadi kalau takbir 7 kali dan 5 kali tidak angkat tangan, apakah juga termasuk untuk sholat mayit? ya, salat mayit juga begitu. Dikatakan bahwa Rasulullah ketika ada mayat maka beliau berdiri takbiratul ihram, setelah itu takbir 3 kali, berarti 4 kali dengan takbiratul ihram. Adapun takbiratul ihram, jelas semua takbiratul ihram adalah dengan mengangkat tangan. Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Ahrama yuhrimu ihram. Maka setelah takbiratul ihram itu menjadi haram. Haram apa? Haram melakukan apapun yang bukan gerakan sholat. Ya. Haram makan, haram minum, haram bicara, haram ini, haram itu. Maka disebut takbir yang mengharamkan, takbiratul ihram. Jika punya hajat lalu menjadikan ramalan cuaca oleh BMKG sebagai pertimbangan membuat keputusan, apakah termasuk syirik? Tidak ya, karena kan ini dengan ilmu. Misalnya arah angin, awan sekarang ada di mana, arah angin kemana, kecepatan angin kan bisa dihitung. Ilmu itu kan, ilmu dunia itu kan berkembang. Zaman Nabi ya belum ada ilmu seperti itu, sekarang ada. Apakah menjadi haram? Tidak. Gitu. Kecuali yang tidak ilmiah. Bah, besok hujan apa enggak ya? Oh bentar ya, dia nunduk 10 menit. Oh hujan, jangan besok aja tanya ya, lusa aja. Ya ini syirik. Sesuatu yang bukan asbab dijadikan asbab. Kalau tadi kan asbab, mengetahui arah angin, kecepatan angin, awan di mana, itu asbab. Nah kalau nunduk doang 10 menit, emang asbab ini? Sesuatu yang bukan asbab dijadikan asbab, itulah syirik. Kalau asbab, tidak. Untuk selanjutnya nanti ada pertentangan. Ini asbab bukan nih. Gitu. Betulkah nanti sembuh hanya memakai butiran-butiran batu? Karena batunya ini mengandung ini, tentu ini ahlinya harus menjawab, para dokter misalnya. Oh ya ini asbab nih, karena dengan memakai batu ini muncul panas, lalu begini, dokter yang bisa menjawab. Apakah haram puasa di hari tasyrik? Iya, 11, 12, 13 termasuk 10-nya ya, haram berpuasa karena masih hari raya. Jadi Idul Adha itu luar biasa, 4 hari. Sementara Idul Fitri cuman 1 hari. Cuman 1 hari, itulah ada 4 hari. Maka besar. Di kita kebalik. Ya itulah daya biasalah. Oh Idul Fitri ya, harus pulang kampung. Ini yang lebih besar. Ya karena pakai rokyu ya. Karena habis berpuasa sebulan. Idul Adha jauh lebih besar dari Idul Fitri. Dan apalagi ada khusus ya penyembelihan. Saya pernah baca hadis kalau seseorang ziarah kubur lalu memberi salam secara khusus kepada penghuni kubur, maka dia mendengar lalu memberi salam, hanya saja orang yang hidup tidak mendengar. Iya kalau 1-2 ya, seperti kubur Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Adapun yang umum cukup Assalamualaikum ya ahlad diyar. Walaupun di situ ada kuburan ibu kita, ada kuburan ayah kita, kita masuk area kuburan yang di situ ada puluhan kuburan, maka cukup kita katakan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ini bukan berarti disimpulkan bahwa mayat pasti mendengar suara kita,
mayat pasti melihat keadaan kita yang berkunjung? Tidak. Tidak. Jadi menurut dalil kan cuman itu, salam aja udah. Tidak kemudian semua yang kita ucapkan mayatnya dengar, sebagaimana kaum kita, ya. Lalu diajak ngobrol, Bu, alhamdulillah saya udah nikah nih, ini saya bawa nih istri saya nih, dulu waktu hidup pengen sekali anaknya nikah, belum nikah udah meninggal. Nah, dibawa ke kuburan, dikenalin, ya. Ini bodoh, bodoh, ya. Assalamualaikumnya iya, ya, sebagaimana ucapan Nabi kepada Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Umayyah, yang 5 orang itu yang sudah jadi bangkai yang dibuang ke lembah Badar itu. Apakah kalian sudah menerima janji yang Allah janjikan kepada kalian? Yang maksudnya melihat neraka, ya. Umar bertanya, apakah mereka dengar ya Rasul? Engkau tidak lebih mendengar dari mereka. Ya, detik itu. Tidak setiap kali orang berkata yang mayat pasti mendengar. Tidak seperti itu. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Lalu bagaimana dengan Al-Baqarah ayat 240? Mansuh. Alhamdulillah kita sudah belajar mansuh. Kalau nggak belajar mansuh bingung. Di Al-Baqarah 250 memang disuruh memberikan wasiat kepada ayah, ibu. Padahal secara hukum fikih kan kita tahu lah, wasiat ahli warisin, sabda Nabi. Tidak boleh memberikan wasiat pada ahli waris. Kalau ayah meninggal, ini mobil ayah ini buat anak yang paling kecil, ya, buat si Anu, boleh kan? Tidak boleh. Kalau ayah meninggal, ini buat istri ayah, ya, enggak boleh. Buat ayah, buat ibu, enggak boleh. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Bila saya memakai pendapat yang melakukan duduk tawaruk di sholat 2 rakaat, bolehkah? Ya, boleh saja, menurut ilmu yang ada di antum, ya. Tentu jangan asal-asalan, pelajari, ya. Habis itu pilih. Kita bebas, merdeka. Siapapun boleh kita ikuti, boleh kita tinggalkan. Yang tidak boleh kita tinggalkan hanya Rasul dan para sahabat. Wallahu. Tadi disebutkan bahwa jin itu tidak bisa membunuh manusia. Sementara dalam ilmu sihir seperti santet atau dia bisa disuruh si jin itu sampai membunuh yang manusia. Bagaimana tuh? 1001. Dan ini banyak kebohongan. Kalau toh mati, tidak mungkin mendahului ajal. Ini sebetulnya ajalnya ini masih 10 tahun lagi. Karena sekarang disantet, mati sekarang. Betul? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin ada kematian mendahului ajal. Dan bukti sudah di depan mata kita. Katanya Indonesia kan dijajah 350 tahun tuh katanya. Kan banyak itu ahli-ahli santet di Banten, di Blitar, di Jawa Timur. Kenapa nggak disantet-santetin itu? Ya? Orang-orang Belanda itu Dendles, apa sih? Santet-santetin aja. Nggak ada, nggak. Ya. Artinya ini banyak kebohongan di situ. Dibesar-besarkan dengan cerita.
kan diawali oleh menakut-nakuti. Seperti Nyi Roro Kidul itu kan dipakai untuk menakut-nakuti musuh. Kebohongan nggak ada. Ya jin kan bisa membantu manusia untuk berbuat kebohongan. Maka sekali lagi jangan takut. Bahwa sihir itu kan dengan melakukan kerja keras yang luar biasa. Kerja keras yang luar biasa. Maka untuk mensihir, mensantet itu luar biasa mereka. Dia berjam-jam, berhari-hari, supaya bisa dibantu oleh jinnya itu. Padahal maunya jin, si fulan ini mati. Maunya si iblis, ya siapa yang lebih kuat dari iblis? Nggak ada. Jin terkuat ya iblis. Bunuh Ibnu Abbas nggak bisa. Maunya Ibnu Abbas mati. Nggak bisa. Nah, sihir itu dengan manusia. Ya kan? Manusianya yang ngotot, siap berbuat dosa supaya mendapatkan ilmu sihir itu, lalu menyihir, dan yang disihir akhirnya mati. Itu diawali oleh manusia, bukan jin. Kalau manusia tidak mau, ya jinnya nggak bisa apa-apa. Jadi sebetulnya lebih ke manusianya. Wallahu. Ya. Untuk takbiran dalam Idul Adha itu apakah benar setiap habis sholat 5 waktu itu kemudian disimpulkan bahwa takbiran? Enggak, di mana saja ya. Selama 4 hari itu Rasul dan para sahabat mengumandangkan takbir terus. Bahkan Ibnu Umar di mana? Di pasar. Di pasar. Kalau ini diamalkan oleh kaum muslimin, barangkali gemetar itu orang-orang kafir ya. Nunggu toko sambil nunggu pembeli datang, sambil jalan di halte, di ini bertakbir. Gitu. Kalau habis sholat di masjid, ya orang kafir nggak dengar ya. Sambil jalan Allah dan jahar itu. Jahar. Waktunya kapan? Pagi, petang, siang, malam. Kenapa ngambil habis sholat? Sementara habis sholat itu disunahkan zikir. Kecuali kalau ada warid dari Rasul dan para sahabat, mana kita tunggu. Kalau Rasul dan para sahabat baca takbir setiap kali habis sholat, sami'na wa ata'na. Kalau tidak, yang ada itu siang, malam, pagi, petang, di rumah, di masjid, dimanapun, 4 hari itu. Jangan mengambil waktu yang sudah ada zikirnya. Misalnya zikir pagi, zikir petang, ya udah biarin, jangan diambil. Kemudian zikir habis sholat, ya jangan diambil. Kan banyak yang kosong. Nah, kita lakukan untuk bertakbir. Wallahu. Ya, habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.